Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Selalu harus bergantung kepada Tuhan dalam segala kekuatan dan keterbatasan kita semuanya. Karena kita pasti akan menjadi kuat di tengah-tengah pergumulan yang berat. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang stay spirit atau keep spirit. Mudah bagi kita semuanya untuk kita bersemangat ketika segala kondisi keadaan kita baik-baik saja. Tapi bagaimana jadinya kalau kondisi kehidupan kita tidak cukup bagus? Ini sama seperti yang dialami oleh jemaat Kristen di Roma. Bagaimana kehidupan iman, kehidupan rohani, kehidupan jasmani mereka, kehidupan sehari-hari mereka tidak berada dalam kondisi baik. Kaisar Nero secara sistematis berusaha menghancurkan kekristenan. Setelah Kaisar Nero membakar kota Roma, dia melimpahkan tuduhan-tuduhan kepada orang Kristen bahwa orang Kristen itu yang melakukannya. Jadi tidak heran kemudian orang-orang Kristen pada waktu itu dikejar. Mereka diburu, dibunuh, dan dianiaya, dimasukkan penjara, kemudian diadu dengan binatang-binatang buas di sebuah stadion yang disebut sebagai Kolosium. Itulah yang terjadi. Bagaimana Paulus meneguhkan, menguatkan orang-orang Kristen yang ada di Roma, yang kondisi mereka tidak begitu baik, menghadapi penderitaan yang begitu luar biasa. Paulus mendorong mereka semuanya untuk selalu keep spirit. Paulus mendorong mereka semuanya untuk memiliki stay spirit yang luar biasa. Daya semangat, kemajuan-kemajuan yang luar biasa semangatnya. Nah, hari ini mari kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita bisa memelihara supaya kita menjadi keep spirit dalam segala keadaan yang tidak cukup bagus. Kita tetap stay spirit juga dalam satu keadaan yang buruk di hidup kita semuanya. Mari kita belajar bagaimana Paulus memberikan dorongan, bahkan memberikan sebuah nasihat bagi orang-orang Kristen di Roma, termasuk bagi kita semuanya yang hari-hari ini menghadapi satu situasi yang sulit gara-gara COVID-19 ini. Yang pertama, mari jangan menjadi pribadi yang kehilangan kerajinan kita sehingga kita menjadi kendor. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya teringat sebuah cerita ketika ada sebuah mobil yang masuk di jurang gara-gara bannya lepas dari tempat posisinya. Selidik punya selidik ternyata disebabkan oleh mur yang kendor. Jadi karena situasi yang sangat kendor yang menyebabkan ban itu harus terlepas dari posisi yang seharusnya. Kalau kita mengalami kekendoran, kita akan menghadapi masalah-masalah yang cukup pelik. Kalau kita kendor dalam semangat kita, kalau kita kendor di dalam kemajuan-kemajuan kita justru memilih kematian, kita justru memilih kehancuran, kita justru memilih kemunduran. Mari kita menjadi orang-orang yang terus maju dan tidak kendor dalam segala kerajinan kita semuanya. Ketika kita berbicara tentang kerajinan yang tidak kendor, maka itu berhubungan dengan sebuah komitmen yang ada di dalam diri kita. Berhubungan bagaimana kita membangun sebuah hati yang terus-menerus secara kontinuitas meyakini bahwa apa yang kita imani, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu benar-benar merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita dan bagi Tuhan. Dan bukan hanya bicara tentang komitmen, tetapi juga bicara tentang disiplin. Kalau ada disiplin berarti kita harus melakukan sesuai dengan pola-pola, sesuai dengan hukum, aturan-aturan yang ada. Dan bukan hanya disiplin, tetapi juga berhubungan dengan hasad, passion yang sangat tinggi. Gairah yang sangat tinggi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan mendatangkan hasil yang maksimal dan luar biasa nantinya. Dan bukan hanya bicara tentang passion atau gairah, tetapi itu juga bicara tentang kasih. Kita melakukan segala sesuatu dengan dinamika, tidak jadi kendor dan tidak menjadi tidak tekun. Karena kita melakukan segala sesuatu itu karena kita cinta, kita mengasihi. Sehingga kita tidak akan kendor. Yang kedua, bagaimana caranya Paulus memberi saran kepada jemaat Kristen yang ada di Roma dalam situasi yang sangat buruk, sangat jelek, sangat tidak kondusif. Untuk mereka semuanya tetap menjadi pribadi yang keep spirit dan menjadi stay spirit di dalam hidup mereka semuanya. Yang kedua adalah jaga selalu supaya roh kita itu menyala dan tidak menjadi pudar. Ada satu api abadi yang selalu dipakai ketika PON yang ada di Indonesia. Itu berasal dari Jawa Tengah. Itu dinamakan dengan api abadi karena api itu terus-menerus menyala. Setiap kali api itu menyala, api itu sangat bermanfaat luar biasa. Bayangkan juga dalam kehidupan roh kita. Kalau api di roh kita itu menjadi padam dan mati, maka tidak punya fungsi apapun juga. Tidak ada kehidupan di sana. Orang bukan hanya digerakkan oleh nyawa dia, tetapi orang digerakkan juga oleh roh dia.
Mari kita menjadi orang Kristen yang roh kita menyala-nyala luar biasa, supaya pada akhirnya kita semuanya menjadi pribadi yang terus-menerus menyala. Roh itu memberikan satu dinamika untuk kita kemudian memiliki daya gerak yang luar biasa. Berkobarnya roh kita, itu yang membuat kita semuanya menjadi pribadi yang berani, tidak takut dengan tantangan, tidak takut dengan hal yang buruk. Itu sama seperti para murid Kristus pada waktu mereka ada di loteng dan mereka dikuasai oleh roh Tuhan, api Roh Kudus. Roh mereka kemudian makin menyala-nyala dan mereka menjadi begitu antusias terhadap hal rohani, terhadap proyek Tuhan, memberitakan Injil dengan berani, tidak ada satupun yang bisa menghentikan mereka. Jikalau roh kita makin hari makin menyala-nyala, maka tidak ada satupun yang bisa menumbangkan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara Paulus menolong jemaat-jemaat Kristen di Roma supaya mereka semuanya menjadi pribadi yang stay spirit dan keep spirit. Yang ketiga adalah selalu bergairah untuk melayani Tuhan. Menumbuhkan kasih, menumbuhkan roh, salah satunya adalah dengan terlibat di dalam sebuah pelayanan. Terlibat juga secara praktis di dalam proyek-proyek pekerjaan Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak melakukan pelayanan-pelayanan, orang itu yang cenderung seringkali mereka menjadi lemah. Kalau orang itu melakukan aktivitas mereka, melakukan aktivitas pelayanan, proyek-proyek bagi pekerjaan Tuhan, orang itu makin hari makin dibakar. Orang itu makin hari makin memberikan dinamika kemajuan-kemajuan di dalam hati dan hidup dia semuanya. Semakin orang itu terlibat di dalam pelayanan, orang itu akan terus-menerus akan dipacu untuk memperbaiki diri, dipacu untuk mempertajam diri, dipacu juga untuk memberikan sesuatu yang terbaik, dipacu juga kemudian memberikan servis-servis yang sangat memuaskan. Semakin orang itu terlibat dalam pelayanan, orang itu tidak menjadi berhenti, orang itu tidak pernah sedikit pun kemudian menjadi pribadi yang mengurai laju gerak atau jalan dia, kecepatan dia. Semakin hari dia akan tambahkan luar biasa. Ada beberapa orang-orang yang sudah pensiun, yang kemudian tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan, dan akhirnya mereka menjadi orang yang mati lebih cepat dibandingkan orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di masa pensiun mereka. Orang-orang yang pensiun yang mereka tidak melakukan banyak aktivitas pekerjaan apapun juga, justru mereka menjadi orang yang semakin cepat mati. Tapi orang-orang pensiun yang menyibukkan diri, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan dan mencari kesibukan-kesibukan. Seperti mereka mungkin menanam, berkebun, atau bertani, atau jalan kaki. Pendeknya mereka melakukan banyak kegiatan-kegiatan aktivitas, mereka justru menjadi lebih sehat. Demikian juga, kalau orang-orang Kristen tidak banyak melakukan aktivitas pelayanan, justru mereka akan mengalami kecenderungan untuk mati di dalam iman mereka, mati juga di dalam semangat, mati di dalam roh mereka. Tapi orang Kristen yang melakukan pelayanan dengan antusias, mereka selalu bergairah dalam melayani, mereka menjadi sehat di dalam apa? Di dalam kerajinan mereka, mereka sehat di dalam roh mereka makin sehat juga di dalam kadar iman mereka, cinta mereka kepada Tuhan. Dan tidak heran kalau kemudian orang-orang Kristen di Roma, mereka menjadi begitu sangat bersemangat. Mereka bergerak dalam semangat. Sehingga pemberitaan Injil makin hari makin meluas luar biasa. Sehingga kesaksian kekristenan makin hari makin meluas luar biasa. Dan banyak orang-orang Roma mereka menjadi Kristen dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Selalu keep spirit. Selalu stay spirit. 3 hal yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Roma, yaitu jangan membiarkan kerajinan kita kendor. Jaga selalu stamina nyala roh kita semuanya dan selalu bergairah untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami boleh dikuatkan lagi, diteguhkan lagi oleh firman-Mu. Sekalipun keadaan di dunia kami makin hari juga mungkin makin susah, tetapi kami tidak boleh mengendorkan kerajinan kami. Kami harus membangun roh kami menyala-nyala dan kami harus selalu bergairah, antusias dan penuh dinamis untuk terus melayani Tuhan dan melayani proyek-proyek Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Engkau menguatkan kami lagi. Kami akan menjadi orang-orang Kristen yang selalu semangat dalam segala situasi. Karena roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami, yang membangkitkan semangat kami untuk tidak kendor, yang membangkitkan roh kami untuk selalu berkobar, yang membangkitkan gairah kami untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mitra-mitra kami, teman-teman kami yang juga mungkin menjadi sponsor bagi gereja kami, bagi kami. Mereka yang memiliki perusahaan-perusahaan, mereka yang memiliki pabrik, bisnis-bisnis apapun juga, dalam segala rupa apapun juga, yang hari ini mengalami terkeseokan. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati, supaya mereka semuanya Tuhan benar-benar mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Berkati hati mereka, pikiran mereka dengan ketenangan, supaya dengan ketenangan itu mereka bisa mengurai
mengambil keputusan-keputusan dan mencari solusi. Berkati Tuhan keuangan mereka supaya mereka bisa melakukan lagi produksi dan mereka bisa melakukan transaksi jual beli. Keuangan mereka dipulihkan dan berikan hikmat kepada mereka supaya bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan benar Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang ter-PHK, yang tidak memiliki pekerjaan. Tuhan, Engkau beri pertolongan, support yang luar biasa. Tuhan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang baru supaya mereka semuanya terus-menerus menjadi pribadi petarung yang luar biasa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kena COVID-19 dan penyakit apapun juga, Tuhan Engkau menolong dan menyembuhkan. Berdoa untuk para suster, berdoa juga untuk para dokter, berdoa juga untuk cleaning service di rumah sakit, supaya mereka kemudian tidak terjangkit COVID-19. Berkati pakar virus, supaya mereka semuanya menemukan antivirus COVID-19 ini. Sehingga dunia kami dipulihkan lagi, sehingga dunia kerja kami dipulihkan lagi. Kegiatan sosial kami dalam segala aspek apapun juga mengalami pemulihan yang luar biasa. Tuhan memberkati Presiden kami Jokowi, berikan hikmat marifat untuk dia menjadi seorang presiden yang begitu luar biasa, takut akan Tuhan, diberikan hikmat marifat untuk mengurai masalah COVID-19 ini, baik itu melalui krisis ekonomi maupun krisis kesehatan, sehingga bangsa kami benar-benar menjadi bangsa yang dipulihkan, bangsa yang kemudian negara kami ini mengalami pemulihan di segala sektor Tuhan. Engkau memberkati jajaran kementerian, Engkau memberkati aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati bangsa negara ini, kami persembahkan kepadamu. Memberkati kota kami, memberkati bupati, memberkati camat, memberkati lurah desa, memberkati RW RT. Tuhan memberkati bisnis dan niaga yang ada terjadi di kota kami Cipanas. Berkati juga Tuhan agrowisata, berkati perhotelan, berkati niaga-niaga, bisnis-bisnis usaha, perdagangan, perjual beli, berkati juga perkebunan, perikanan, pertanian, juga peternakan. Tuhan memberkati kota kami Cipanas. Lawat kota kami Cipanas menjadi kota yang benar-benar dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan, kami rindu untuk kami memiliki sebidang tanah dan gedung. Tuhan, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi kami membutuhkan supaya proses pemuritan bisa berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah supplier yang paling utama bagi gereja kami. Kami percaya Tuhan, dalam waktu Tuhan yang indah, Engkau akan memberikan kepada kami sebuah tanah dan gedung, sehingga kami benar-benar bisa beribadah dan bisa memuridkan dan bisa Tuhan melatih lagi jemaat-jemaat yang bukan hanya bergerak di bidang-bidang rohani, tapi bergerak juga di bidang-bidang marketplace, sehingga gereja kami menjadi gereja yang utuh, holistik, bisa menjadi saluran berkat bagi banyak kota, bagi banyak tempat di kota kami ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Akhirnya kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.